Jadi memang, yang menjadi poin dari Sri Rama dan Sinta ini ada satu Mas Irfan. Iya, apa itu? Jadi Sri Rama ini punya pusaka itu namanya panah kondo gitu ya, panah kondo. Nah, di suatu saat Dewi Sinta ini meminta untuk dibelajari panah gitu, memanah gitu. Namun Sri Rama ini tidaklah seakan-akan terburu-buru untuk mengajarinya. Jadi, "Kakang, apakah ini sudah pas?" gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, saya kedatangan bintang tamu, anak muda sekali lagi. Ini luar biasa sekali, Mas Ridan, duta budayanya Jawa Timur, Mas ya. Iya. Oke, silakan disapa dulu dong, Mas. Rahayu, perkenalkan nama saya Ridan Mulki Hidayatjati, biasa dipanggil Ridan. Kesibukan saya sekarang menempuh studi semester 4 di National University of Singapore dan lagi meniti karir di Dinas PUPR Kota Kediri. Terima kasih. Luar biasa. Saya merinding ya. Anak Kediri ada yang kuliah di luar negeri. Meskipun ini bukan yang pertama, tetapi wah. Ini kalau saya orang tuanya langsung bangga, Mas. Iya, terima kasih. Ya, semoga anak-anak kita semua yang melihat video ini bisa meniru jejak baiknya Mas Ridan. Iya, terima kasih. Mas Ridan, oke. Sebagai seorang duta budaya. Oh iya. Ya. Bagaimana itu awal kisahnya? Ya, jadi kalau kita duta budaya itu memang kalau dari diri saya sendiri niat sih sebenarnya. Jadi memang saya cinta budaya, terutama budaya Kediri juga gitu kan. Apa aja Mas itu? Seperti wayang, terutama kalau di Kediri kan wayang kerucil itu ya, wayang kerucil, wayang beber gitu, jaranan gitu, campur sari dan lain-lain itu banyak sekali. Temanya apa Mas kalau wayang kerucil itu? Kalau wayang kerucil itu cerita Panji selebihnya. Jadi cerita yang asli dari Kediri gitu kan. Cerita Panji, bahkan kalau kita bilang cerita Panji itu sudah diakuin di internasional, bahkan semuanya itu sudah mengetahui kan kalau kita bicarakan seperti itu. Jadi memang dari niat sendiri sih, niat pribadi sendiri, menguri-nguri kebudayaan seperti itu. Melestarikan kebudayaan seperti di tengah-tengah kita terkena gempuran budaya asing ya. Korea, Cina ya, belum lagi Amerika dan sebagainya. Akan tetapi masih ada anak muda yang punya idealisme tinggi, semangat untuk nguri-nguri budaya lokal Kediri. Mas, bisa diceritakan dong Mas sedikit tentang kisah Panji itu gimana sih? Nah, kisah Panji itu sebenarnya cerita rakyat ya. Jadi cerita rakyat yang turun-temurun. Tapi diakui bahwasanya ada manuskrip ataupun prasasti atau bukti sejarah yang lain itu tentang cerita Panji sendiri. Maka dari itu sebagai ikon dari Kediri khususnya itu Panji gitu kan. Jadi kalau ada duta itu ada yang namanya Panji Galuh gitu, ada yang namanya Inu Kirana kalau di Kabupaten Kediri. Itu memang sebuah ikon, bahkan itu sebuah sejarah dari Kabupaten Kediri dan Kota Kediri seperti itu. Nah, dari Panji sendiri itu adalah sifat perjuangan sebenarnya. Jadi sifat perjuangan sebagai kita generasi muda itu harus berkembang dan eksplor diri gitu. Jadi perjuangan itu seperti perjuangan leluhur kita yaitu Panji itu tadi gitu. Kita nggak boleh hidup dengan apa adanya stuck gitu enggak, tapi kita harus jangan mudah berpuas diri gitu. Jadi lebih bereksplor diri, lebih challenge diri kita sendiri agar kita lebih berkembang harus itu. Harus dinamis seperti itu. Mas Ridwan bisa minta tolong dong dipraktekkan atau dipraktekkan. Kan sudah biasa keliling ke kafe-kafe dan di kecamatan kelurahan Kediri ya. Iya, kebetulan seperti itu. Jadi bisa tolong dipraktekkan Mas. Iya, kebetulan ini tadi saya juga bawa wayang sih. Nah, jadi teman kita satu ini dia itu luar biasa ya bakatnya. Selain bisa menjadi dalang, dia itu juga biasa main ini Mas ya, apa namanya?
Jaranan ya. Jaranan. Jaranan Ya, yang jaranan. adalah salah satu budaya asli Kediri. Asli Kediri. Nih, seperti sudah itu. dibawa. Nah, nih, jadi Wayang. Ini apa dengan apa ini Mas wayangnya? kebetulan saya membawa Sri Rama dan Dewi Sinta ya. Alah, kalau ini sudah kenal semua. Udah kenal ya semua kan? ya kalau teman-teman di rumah ya. Jadi ini Sri Rama sama Dewi Sinta. Ini gitu. kalau bahasa Eropanya Romeo dan Juliet. Nah, ya. iya benar. Oke. Benar juga. Jadi mungkin kalau di seni pedalangan itu ada yang namanya suluk ya. Jadi suluk itu kalau kita berbicara soal tuntunan dan tatanan seperti itu kalau artinya. Jadi ada suluk itu harus ada di dalam wayang, itu harus ada. Jadi mungkin saya memperagakan atau memainkan suluk gitu ya. Baik, sebelum wayang. dimainkan suluknya, jangan lupa like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya agar Anda bisa menikmati bagaimana indahnya seni budaya khas Kediri. Silakan. Welulang rineko jalmo ratu handar beni Nurun saking kitab agung sanes saking nagari monco duing kuno Masjid Demak Pawitan waung Wali Songo kang nganggit wayang manungsa kinambar miring kinarya tepa lupi Oke, luar biasa sekali. Saya merinding, Mas. Iya. Itu tadi isinya apa suluknya? Jadi suluknya ini adalah welulang rineko jalma. Jadi wayang ini perwujudan dari sifat manusia. Welulang rineko jalma gitu kan. Apa itu? Ya, wayang atau kulit ini itu perwujudan dari watak manusia. Rineko jalma seperti itu. Jadi memang dulunya leluhur-leluhur kita khususon Ila kan yang membawa sebuah kebudayaan wayang ini jeung Sunan Kalijogo itu menggambarkan wayang ini perwujudan dari sifat manusia di muka bumi seperti itu. Banyak sifat sekali pada wayang, ada yang angkara, ada yang baik, ada yang suka loman gitu ya. Jadi suka memberi gitu. Itu banyak sekali dan lain-lain gitu. Jadi memang welulang rineko jalmo gitu. Jadi sifatnya atau karakter si Rama ini apa sih? Si Rama ini tegas penyayang gitu. Tegas penyayang. Tegas penyayang. Saya banget kalau itu. Tegas penyayang. Kalau Dewi Sinta? Dewi Sinta ini pribadinya halus gitu ya, nggak pernah kasar, halus. Dan dia juga penyayang juga karena pada waktu di cerita Mahabharata atau Ramayana pun itu ada Dewi Sinta dan Sri Rama gitu yang menceritakan kisah cinta berduanya gitu. Gitu. Berarti pas waktu dalang begini itu juga ada kisah percintaannya juga selain suluk. Ada kisah percintaannya juga. Luar biasa sekali. Jadi memang yang menjadi poin dari Sri Rama dan Sinta ini ada satu, Mas Irfan. Iya, apa itu? Jadi Sri Rama ini punya pusaka itu namanya panah kondo gitu ya, panah kondo. Nah, di suatu saat Dewi Sinta ini meminta untuk dibelajari panah gitu, memanah gitu. Namun Sri Rama ini tidaklah seakan-akan terburu-buru untuk mengajarinya. Jadi, Kakang, apakah ini sudah pas gitu kan? Jadi dikeker gitu. Kalau mana kan dikeker gitu kan. Apakah ini sudah pas? Dilihat dulu nih Mas gitu kan. Dilihat dulu apakah yang terlihat gitu. Masih terlihat daun-daun, masih terlihat
ekor burung, masih terlihat kepala burung. Jangan dulu nih Mas, fokuskan sampai ke hatinya gitu. Oh. Nah, jadi memang di situ memang nilai kehidupannya adalah kalau kita itu meminta apapun khususnya kepada Tuhan kita, itu harus hati ke hati gitu. Oh. Kalau cerita nilai kehidupannya masuk itu masuk. Baik. Luar biasa sekali. Ini adalah sosok anak muda Kediri, Mas Ridan ini, yang terus melestarikan budaya sejarah khususnya Kediri ya Mas ya, dan Indonesia untuk ditampilkan ke dunia luar. Sudah berapa semester? 4 semester ya di Singapura ya? 4 semester di Singapura. Sampai 8 semester nanti. Iya. Kita doakan semoga lancar. Amin. Terima kasih pangestunipun. Di saat pandemi seperti ini, saya merasa terhibur ya dan bangga karena muncul sosok-sosok seperti ini yang jarang terekspos. Gitu. Mas Ridan, apa sih motivasinya kok bisa sampai hari ini bertahan ya untuk melestarikan budaya asli daerah kita? Silakan, apa sih? Mungkin kalau dari saya sendiri, saya ini lagi mengeksplor ya. Jadi bukan berarti bakat seni itu menjadi sebuah profesi. Jadi menurut saya, bakat itu jadikan prestasi dan keahlian jadikan profesi. Jadi kebersandingan antara profesi dan prestasi untuk menunjang sebuah karir. Itu yang saya pegang dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, teruslah berkarya. Karena jikalau peradaban ini terus bergerak, pastikan nama kita ada di dalam fasenya itu. Karena bukan berarti tingginya kontribusi kita, namun kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Luar biasa. Ini coach beneran kalau gini. Coach dalang gitu ya. Memang itu yang saya pegang dan oh ya sekali lagi juga yang terakhir, jangan lupakan Tuhan sama orang tua seperti itu. Oh mantap. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dan orang tua Anda yang sudah dengan penuh kasih sayang membesarkan kita semua. Benar. Nah Mas Ridan, kalau teman-teman ini coach lovers di rumah pengen tahu kontaknya Mas Ridan, hubungnya di mana sih? Misalkan nih mau nanggap dalang ya, wayangan kali ya. Boleh kan ya? Boleh. Oke, tetap dengan protokol kesehatan ya. Oke, silakan nomornya berapa? Ya, jadi mungkin bisa dicatat teman-teman untuk di rumah. Nomor WhatsApp saya itu 085 955 247 509 dan bisa kontak saya di akun Instagram saya @ridanmulki seperti itu. Ridan Mulki. Ya. Itu saya tadi buka Instagramnya, ada broadcast di mana aja tuh? Kebetulan sudah beberapa ada di radio-radio swasta di Kabupaten Kediri sih sebenarnya. Seperti itu dan mengisi acara-acara di undangan-undangan di sebuah organisasi seperti itu. Oke, saya jadi ingat nih Mas, kalau di radio itu kan ada Sandira Radio itu ya? Iya. Ngisi juga nggak? Enggak, kebetulan saya juga bukan announcer gitu kan. Jadi gitu. Memang diundang sebagai pembagi ilmu gitu ya, bukan narasumber, jadi pembagi ilmu gitu. Bahasanya berat banget. Masih muda kayak gini. Bukan narasumber, bukan pembimbing, tapi pembagi ilmu gitu. Di salah satu radio-radio di Kabupaten Kediri. Luar seperti biasa. Itu. Terima kasih Mas Ridan sudah hadir di podcast kita pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini. Boleh dong kapan-kapan kita undang lagi untuk dalang lagi. Boleh. Dengan tema yang perang kan. Perang. Serunya tuh kalau lihat wayang itu kan perang. Kalau bercinta-cinta gini wah ya. Baper nanti aja. Apalagi kru kita kan banyak yang jomblo nih. Generasi muda-muda ini kan generasi cinta gitu. Cari yang perang aja biar semangat ya kan. Nah, itu tadi Mas Ridan, seorang tokoh budayawan dari Kediri. Dan semoga kita bisa menghadirkan banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa memberikan manfaat positif bagi kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram saya, like, komen, dan share video-video bermanfaat dari kita. Sekian dari saya Mas Irfan dan saya Mas Ridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.